siang juga Bu Sumarmi, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Martin, saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan 9, di mana pada saat ini saya mendapatkan tugas untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah dalam hal pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Keputusan tersebut tentang dilema etika itu. Pertama, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah Ibu? Kalau saya selaku pimpinan di sini untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang mengandung dilema etika, di mana kasus dilema etika itu masing-masing kasus itu suatu kasus yang sama-sama benar bagi kedua belah pihak, kan gitu gitu. Bagi kita juga benar, bagi orang lain juga benar. Nah, di sini untuk mengidentifikasi itu saya harus mencari masalah apa hal yang terjadi. Yang kedua, Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya, terutama untuk kasus-kasus di mana ya dua-duanya itu benar, sama-sama mengandung nilai kebijakan. Kebajikan ya. Nah, saya untuk mengambil suatu keputusan dalam kasus dilema etika itu selalu menyangkut kepentingannya siapa, untuk siswa kah, untuk wali murid kah, untuk sekolah kah, kan begitu. Ya, untuk siapa. Nah, di situ baru kita ajak ngomong bersama. Diskusi bersama untuk menyelesaikan suatu masalah yang memang benar-benar itu sifatnya apa ya, sama-sama benar menurut kita, menurut mereka. Nah, tidak ada yang agar tidak ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan dalam menyelesaikan hal tersebut? Kita sebagai kepala sekolah harus melalui beberapa prosedur ya. Ini yang pertama, kita juga harus mengidentifikasi masalah apa tersebut, siapa yang berkepentingan, terus apa imbasnya bagi kita, bagaimana menyelesaikan untuk kita, apa yang harus kita lakukan, itu harus semuanya dipertimbangkan. Hal-hal apa saja yang selama ini sama Ibu Martin itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan? Menurut saya, agar keputusan itu efektif dan dapat dijalankan oleh semua pihak, bicarakan dulu. Apapun kegiatan yang akan kita lakukan, misalnya kita punya program terbaru untuk sekolah kita, untuk kepentingan murid, karena itu sebenarnya kan baik untuk murid, memang harus kita lakukan, kan gitu. Tapi kadang tidak menimbulkan masalah, tidak diterima oleh wali murid, tidak diterima oleh anak, kan itu kadang menjadi dilema. Tentunya dalam pengambilan keputusan tadi ada tantangan yang dihadapi oleh Ibu. Tantangan selama ini tentunya apabila kita punya program baru, tantangannya adalah bagaimana kita mengungkapkan hal tersebut pada wali murid, di mana mensosialisasikan, di mana wali murid itu punya pemikiran yang berbeda. Lebih banyak wali murid terbuka dengan adanya banyak wali murid, kan mereka juga banyak pemikiran di sana, ide. Nah, bagaimana kita membicarakan kepada mereka dengan waktu yang singkat, membutuhkan strategi. Harus bagaimana kita menyampaikannya agar diterima oleh mereka gitu. Apakah kepala sekolah memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah kepala sekolah menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya seperti apa? Kalau saya dalam menyelesaikan suatu masalah itu tergantung masalahnya. Saya tidak mempunyai jadwal, melainkan kita gunakan fleksibel lah, kondisional. Nah, apabila permasalahan itu butuh waktu secepat mungkin, kita segera kita lakukan, bicarakan dengan dewan guru, bicarakan dengan. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Bu Sumarmi. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya, gitu. Dalam kesempatan ini saya dari calon guru angkatan 9 ada tugas yang harus saya kerjakan, yaitu tentang
wawancara dengan Bapak dari kepala sekolah di SDN 72 tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak terkait dengan dilema etika. Di sini saya sebagai peserta calon guru penggerak ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana Bapak menyelesaikan kasus tersebut. Mungkin nanti bagaimana juga saya ingin mengetahui tindakan Bapak, langkah-langkah yang Bapak ambil sehingga keputusan nanti tidak merugikan atau salah satu pihak merasa tertekan. Berkaitan dengan dilema kasus dengan kegiatan Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. butuh waktu untuk memberikan pemahaman. Ini dulu yang kita berikan kepada rekan-rekan atau dewan guru yang ada di SDN. Mereka harus dipahamkan berkaitan dengan suatu program berkaitan dengan etika misalnya. Sehingga apa yang dilakukan kebijakan sekolah, aturan, berkaitan dengan mereka paham dan menyadari akan tugas dan kewajiban. Kemudian atas dilema atas dari kebijakan yang diambil, yang jelas saya harus mengidentifikasi dulu permasalahan apa karena ada kemungkinan dilema itu timbul karena kurangnya pemahaman sehingga bagi mereka atau seseorang itu menjadikan satu permasalahan dan belum tentu apa yang jadi pendapat mereka itu salah. Jadi supaya berimbang, karena kita sebagai fasilitator, motivator dalam dari guru-guru di sini harus selalu terbuka apa yang menjadi permasalahan. Terus mungkin bisa ngasih contoh pada saya mengenai kasus yang terkait dengan kebijakan Bapak dalam membuat keputusan. Contohnya begini, kita itu dari saya yang terlalu jauh berkaitan dengan masalah pengembangan diri. Pengembangan diri yang jelas kita itu sebagai kepala sekolah harus mengikuti tantangan yang ada, perkembangan pendidikan yang ada saat ini. Dengan sendirinya, apa yang menjadi paradigma lama itu harus kita ubah menjadi paradigma baru sesuai dengan kondisi yang dimiliki pada saat ini. Bertransformasi ya Pak. Transformasi itu harus kemampuan guru itu tidak sama, skill tidak sama, karakternya juga tidak sama, kan seperti itu. Kita berdayakan juga komite sekolah misalnya ada Pak Guru ini sebagai mitra kita dalam merencanakan dan mengusung program ataupun kebijakan sekolah itu. Karena kebijakan yang kita buat ini harus membuat rasa aman nyaman bagi semua warga sekolah. Selain tentunya prioritas adalah masalah pendidikan itu Kondisi guru yang berbeda, Iya. ya, karakter yang berbeda, generasi yang berbeda. Mungkin salah satunya yang menjadi kendala untuk bertransformasi itu adalah generasi ini, Pak. Terutama sekarang mau tidak mau kita sebagai guru harus mengikuti perubahan yaitu transformasi ke era digital. Nah, untuk guru yang notabene sudah senior, kemungkinan besar kemampuan IT-nya lebih tidak sama ya, lebih rendah daripada yang guru-guru milenial sekarang. Itu bagaimana Bapak menyikapi perbedaan tersebut? Terima kasih Bu. Jadi saya sampaikan kita bisa mengakomodir segala perbedaan. Dalam hal ini contohnya kemampuan di bidang IT. Kita harus carikan solusi sehingga nanti bisa bersama-sama kita bekerja dengan menggunakan di era digitalisasi ini.
kita berikan ruang dan peluang bagi mereka untuk belajar. Harus belajar itu harus kemampuan IT di era digitalisasi itu harus Meskipun sudah senior, meskipun senior. Dan apa permasalahannya? Mungkin tantangannya adalah karena faktor kemauan dan usia. Ini ya, kemauan dan usia, utamanya kemauan ini menjadi faktor penentu. Itu solusinya nanti ada pendampingan ya, dari teman adik-adik. yang lainnya, yang muda-muda, adik-adik yang Jadi ada kolaborasi di situ nih Pak. itu membangun kebersamaan itu harus, sehingga ada sinergi yang baik antara yang senior dan junior. Dan alhamdulillah itu berjalan nih Pak, cuman Bapak Alhamdulillah tidak ada yang merasa tertekan dengan jalan Bapak dengan cara membuat kolaborasi atau pendampingan. Jadi itu merupakan salah satu keputusan dan tindakan Bapak sebagai kepala sekolah, yaitu menjembatani, memfasilitasi dan mendampingi. Satu lagi Bapak, untuk dalam pengambilan keputusan ini Bapak meminta saran atau bantuan kepada siapa di lembaga Bapak ini? Dalam strukturnya di sini satu yang harus ada